bagus, masih bagus. Kotak penalti, tendang langsung. Ada. Hai football lovers, ketemu lagi di channel AM Free Kick. Kali ini AM Free Kick akan membahas berita terbaru tentang beberapa kabar sepak bola terupdate September 2020. Wih, kira-kira apa saja ya beritanya? Terus saksikan berita dari AM Free Kick agar football lovers nggak ketinggalan informasi terbaru tentang dunia sepak bola. Di balik comeback epic, Komang Tri minta maaf. Di balik comeback epic timnas U19 yang menahan Arab Saudi 3-3 pada laga terakhir International U19 Friendly Tournament 2020 di Kroasia pada Jumat 11 September lalu, center back timnas U19 Komang Tri Arta Wiguna masih menyimpan penyesalan. Betapa tidak, pemain asal Madenan Buleleng ini menjadi penyebab timnas U19 diganjar hukuman penalti. Penyebabnya 2 kali Mang Tri melakukan handsball di kotak terlarang. Pemain yang baru saja promosi ke tim Bali United Senior itu mengatakan setelah 3 kali diberikan kesempatan bermain sebagai starter, pertandingan melawan Arab Saudi banyak pengalaman yang bisa dipetik. Salah satunya soal mental bermain. Komang Tri melakukan kesalahan yang berujung tim gagal menang. Dirinya berjanji akan evaluasi diri sendiri dan akan berlatih lebih keras. Ini ujian mental baginya. Bagaimana dia bisa bangkit dari situasi seperti ini? Komang meminta maaf kepada pecinta sepak bola Indonesia. Dia tahu bagaimana rasanya teman-teman berjuang tapi dia malah handsball 2 kali. Dari 3 kali uji coba itu, Mang Tri bermain penuh saat lawan Bulgaria dan Kroasia. Namun saat lawan Arab Saudi dia harus diganti setelah 2 kali melakukan handsball. Sementara itu orang tua Komang Tri Arta Wiguna, Komang Gentiada berharap mental anaknya kembali pulih setelah petaka handsball. Timnas Indonesia U19 jalani latihan ringan. Shin Taeyong memberikan menu latihan ringan ke tim nasional Indonesia U19. Ini setelah mereka selesai menjalani turnamen persahabatan internasional U19 2020. Timnas Indonesia U19 menjalani laga terakhir di turnamen itu melawan Arab Saudi pada Jumat 11 September. Di pertandingan tersebut, skuad Shin bermain imbang dengan skor akhir 3-3. Shin biasanya menerapkan pola latihan yang berat ke anak asuhnya. Biasanya pelatih 51 tahun tersebut memberikan 3 sesi latihan berat secara berbeda per harinya. Meski demikian, pasca menjalani turnamen yang berat, para pemain pun diberikan kesempatan pemulihan. Mereka juga mendapatkan kesempatan berlibur 1 hari. Timnas Indonesia U19 berada di Kroasia sejak akhir Agustus lalu. Mereka akan menggelar pemusatan latihan di sana sampai dengan akhir September nanti. Sebelum melawan Arab Saudi, Witan Sulaiman dan rekan-rekan sudah menjalani 2 laga berat. Kedua pertandingan tersebut adalah melawan Kroasia dan Bulgaria. Di laga pertama melawan Bulgaria pada Sabtu 5 September, Timnas Indonesia U19 menderita kekalahan 3-0. Adapun di laga kontra Kroasia, Indonesia kalah 7-1. Skuad Garuda Muda selanjutnya masih akan bermain pada 4 laga uji coba. Mereka akan melawan Qatar pada tanggal 17 serta 20, lalu Bosnia dan Herzegovina pada tanggal 25 dan terakhir Dinamo Zagreb pada tanggal 28 September 2020. Setelah dari Kroasia, Timnas U19 akan menjalani pemusatan latihan lanjutan di Eropa. Negara yang saat ini masuk opsi menggelar kegiatan tersebut adalah Turki, Spanyol, dan Portugal. Timnas Indonesia U19 dipersiapkan untuk Piala Asia U19 2020 yang sudah ditunda ke tahun depan. Setelah itu, Garuda Muda akan menghadapi Piala Dunia U20 yang akan berlangsung di Indonesia. Timnas U19 hadapi Qatar, Brai Fatari buka suara.
Ada yang tidak biasa dengan penampilan Braif Fatari pada partai terakhir Timnas Indonesia U19 di turnamen International U19 Friendly 2020. Alih-alih sebagai gelandang serang, pemain Persija Jakarta itu dipasang sebagai penyerang. Pelatih Timnas Indonesia U19 Shin Tae-yong memplot Braif sebagai tandem dari Irfan Jauhari dalam formasi 4-4-2 ketika melawan Arab Saudi U19. Untuk pertama kalinya pada turnamen itu, Braif dipercaya Shin Tae-yong bermain sejak menit awal. Penampilan Braif tidak mengecewakan. Pemain berusia 18 tahun itu mampu menjembatani lini tengah dengan lini depan. Dia bermain agak lebih ke dalam dibandingkan Irfan untuk menjemput bola. Tidak hanya itu saja, Braif juga pandai mencari ruang di lini pertahanan lawan. Buktinya, ia mampu menyelamatkan Timnas Indonesia U19 dari kekalahan setelah mencetak gol pada menit ke-90. Selanjutnya, Timnas Indonesia U19 akan melawan negara kuat yaitu Qatar. Braif tidak ambil pusing dengan perubahan posisinya di Timnas Indonesia U19. Pemain Persija Jakarta ini bersedia dimainkan di mana saja, termasuk kemungkinan mempermanenkan perannya sebagai penyerang. Dicoret Timnas U19, Fajar Fatur Rahman mulai nyetel di klubnya. Pada bagus, masih bagus, kotak penalti, tendang masuk. Gelandang asal Papua, Fajar Fatur Rahman mengaku tidak mengalami kendala adaptasi dengan klub barunya Borneo FC jelang Liga 1 2020. Pemain yang dicoret dari Timnas U19 itu merasa nyaman karena sudah dibantu para pemain senior. Fajar sudah berlatih selama beberapa hari sejak diperkenalkan 9 September lalu. Jadi rekan Bagas dan Bagus, Fajar banyak menunjukkan aksi memukau penonton di laga-laga Timnas Indonesia U19 era Fahri Husaini. Namun kini pemain ini harus terpaksa hengkang dari Timnas Indonesia U19 karena tercoret dari seleksi. Adaptasi Fajar berjalan lancar karena ia tinggal bersama rekan-rekannya di satu mes. Hal itu jadi keuntungan bagi pemain 18 tahun itu karena ia bisa bertanya soal gaya kepelatihan Mario Gomez di Borneo FC. Lingkungan tempat tinggal juga cukup nyaman bagi Fajar. Ia menilai kota Samarinda punya banyak kesamaan dengan kota sebelumnya ia menetap, yaitu Purwakarta. Fajar Fatur Rahman dan kreatornya adalah Bagus Kavi. Skor 2-0 untuk unggulan. Hikmah penundaan Piala Asia U16 untuk Timnas U16 Indonesia. Pada Kamis 10 September, AFC telah memastikan bahwa Piala Asia U16 resmi ditunda. Hal itu tertuang jelas melalui website resmi AFC. Komite Eksekutif AFC menyadari terlalu beresiko jika tetap menggelar Piala Asia U16 jika pandemi CV belum berakhir. Tak hanya Piala Asia U16, rupanya hal yang sama juga berlaku untuk Piala Asia U19. Menanggapi hal ini, pemain Timnas U16 Indonesia Diandra Dias Dewari pun memberikan tanggapannya. Pemain yang berposisi sebagai striker ini tak berkecil hati meskipun Piala Asia U16 ditunda. Diandra berujar dengan adanya penundaan, Timnas U16 Indonesia bisa punya banyak waktu untuk kembali gelar persiapan. Waktu yang ada pun juga bisa digunakan membangun chemistry antar pemain, sehingga nantinya para pemain bisa membela negaranya dengan keadaan lebih siap. Dari sinilah Diandra menegaskan akan terus bekerja keras di setiap latihannya. Hal ini ia lakukan agar posisinya di Timnas U16 Indonesia tetap aman. Well done! Tadi adalah beberapa hal tentang kabar sepak bola terupdate September 2020. Berikan komentar terbaik kalian dan terus dukung tim-tim hebat beserta pemain kesayangan kita ini ya. Oke deh, sampai di sini dulu football lovers dan sampai jumpa di berita-berita sepak bola selanjutnya. Dah.